Oke teman-teman ya, ini adalah laptopnya ya, laptop dari HP Pavilion G4. Di sini akan kita bongkar untuk kita cabut prosesornya dan kita upgrade ya. Ini sebenarnya adalah bawaan dari laptop aslinya adalah Pavilion G7 ya. G7 di sini kita akan cek prosesornya ya, atau kita akan cek speknya ya. Cara mengeceknya kita langsung aja ke Windows R ya. Kita klik Windows kemudian R. Kemudian secara otomatis akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian kita tulis diak ya seperti yang saya tulis ini. Kemudian kita oke kan. Maka tampilannya akan seperti ini ya. Ini tampilan spek yang ada pada laptop ini ya teman-teman ya. Di sini Windows 10 Pro 64 bit. Di sini juga ada HP Pavilion. Ini sistem mesinnya ya. HP Pavilion G4. Jadi ini sebenarnya G7 ya teman-teman ya. Kenapa saya G4? Karena dulu mesinnya pernah rusak, terus tidak bisa diperbaiki, akhirnya saya ganti dengan HP Pavilion G4 ya. Dan mesinnya itu klop, masuk di sini mesinnya. Makanya alhamdulillah ini laptop sudah bisa hidup kembali ya teman-teman ya, dengan mesin G4 ya. Terus kalau untuk prosesornya kita lihat di sini ya. Ini prosesornya Core i3 2330. Di belakang 4 angka di belakang Core i ini adalah generasi ya teman-teman. Jadi Intel itu atau ini saya jelaskan sedikit tentang prosesor ya. Prosesor itu ada dua ya, menurut sepengetahuan saya. Kalau nggak tahu ya, kalau mungkin ada lebih dari itu, saya kurang paham. Jadi yang sepengetahuan saya aja itu ada Intel, ada AMD ya teman-teman ya. Ada AMD, ada Intel ya. Dan ini kebetulan yang saya akan eksekusi adalah yang Intel ya untuk prosesornya ya. Intel sendiri itu ada beberapa generasi ya teman-teman ya. Dari generasi 1 sampai ke generasi 12 ya untuk sekarang ya. Jadi ini untuk Core i-nya ya. Kalau masalah penjelasan ini nanti kita akan jelaskan lagi di video berikutnya ya. Jadi di sini kita akan mengganti bagaimana cara mengecek dia updateannya itu sama ya dengan ini ya. Misalnya kita ini Core i3 generasi 2, maka kita akan update ke Core i7 ya. Langsung ke Core i7 dengan generasi yang sama ya. Cara melihat persamaannya, kita akan langsung aja browser ya. Kita akan browser. Di sini kita akan tulis ya, misalkan langsung upgrade ya, upgrade Intel Core i3 ya, misalkan Core i3 itu tadi ya 2330M ya tadi ya. Coba kita lihat ulang ya. Kita lihat ulang 2330M 2330M ya. Oke. Di sini kita akan lihat ya di upgrade yang ini aja teman-teman ya. Nah, ini ya. Kita akan cek. Di sini ya. Ini prosesornya kalau generasi 2 itu namanya Sandy Bridge ya. Itu namanya Sandy Bridge. Ini keluaran 2011 ya. Kurang lebih seperti itu. Untuk RAM-nya itu dia menggunakan DDR3 yang PC 1066 ya, atau 1060 atau yang 1333. Tapi ini tidak penting ya teman-teman ya. Kita akan pentingkan di posisi updateannya ya. Jadi di sini ada persamaan ya. Jadi kalau misalkan kita punya tadi yang Core i3 330M, itu yang ini ya teman-teman ya. Mungkin bisa didekatkan lagi. Core i3 30M itu yang ini ya tadi kita punya ya, yang serinya untuk laptop ini ya. Jadi kita akan update ya. Kalau kita mau downgrade, kita akan pilih aja di sini ya. Generasi Celeron yang B berapa? Misalkan kita punya yang B830, berarti bisa ya. Bisa untuk di downgrade ke seri yang ini. Jadi kita akan update. Ini updateannya ya teman-teman ya. Untuk Core i itu sendiri dia mempunyai banyak ya. Misalkan Core i kita mau update ke Core i5 yang 2540M bisa, atau yang seri 2520M ya, atau yang seri-seri ini ya, semua ada di sini ya teman-teman ya. Saya kebetulan punya Core i7 2760 ya teman-teman ya. Core i7 berapa itu ya? Sebentar ya teman-teman ya. Jadi ini tadi teman-teman ya, sorry ya kepotong ya. Ini tadi 2330M ya, untuk Core i3-nya 2330M yang ini ya teman-teman ya, seri yang ini. Maka akan kita ganti ke Core i7 ya. Di sini ada generasi Core i7 yang bisa kita pakai ya. Di sini saya akan menggantinya dengan laptop Fujitsu ya. Di sini Fujitsu-nya Core i7 ya. Kebetulan di sini
minta diambilkan prosesornya ya. Di sini Core i7 generasi 2 ya, 2640M. Maka akan kita carikan di sini ya. Untuk update-nya apakah ada 2670M ya. 2670M. Ini teman-teman ya, Core i7 2670M ya. 2640M. 2640M. Oh, yang ini teman-teman ya. 2640M. Oke. Berarti support ya. Berarti ini Core i3 generasi 2 ini akan kita ganti dengan Core i7 ya. Dengan sama-sama generasi 2 ya. Ini ya, support ya teman-teman ya. Oke, kita akan langsung aja eksekusi. Kita akan matikan dulu laptopnya ya teman-teman ya. Di sini saya akan matikan dulu laptopnya. Kemudian saya akan bongkar laptopnya. Oke teman-teman ya, yang pertama kali kita lakukan adalah kita minum kopi ya, sebelum kita langsung melancarkan aksi ini ya. Nah, kita siapkan beberapa alat ya, seperti obeng, kemudian sungkitan ya, dan juga pinset ya. Oke, kita langsung aja eksekusi. Di sini saya memakai obeng mesin ya, obeng listrik ya. Oke teman-teman, yang pertama kali dilakukan kalau kita mau membuka mesin laptop, mendisablingnya, kita harus wajib membuka baterai terlebih dahulu ya. Ini saya buka baterainya. Oke, kemudian kita buka ini semua. Oke. Teman-teman ya, seperti ini ya. Setelah itu kita akan cabut SSD-nya ya teman-teman ya. Kita cabut dari sini aja, nggak apa-apa. Ini untuk SSD-nya kita cabut. Kemudian ini kita cabut aja teman-teman ya. DVD ya, kita cabut DVD-nya. Lalu ini namanya wifi card ya. Wifi card teman-teman, kita cabut juga ini. Oke, kita cabut, kita pindahkan dulu tempat yang aman. Oke. Setelah itu kita akan bongkar ya, kita akan cabut semua baut yang ada di sini ya teman-teman. Satu baut, dua baut, tiga baut, empat baut ya, lima baut, kemudian di sini 6 baut, 7 baut. Sementara 8 baut dulu yang kita buka. Setelah itu kita minum kopi dulu. Mantap. Kemudian kita akan mengecek bagian depannya ya teman-teman ya. Bagian depan ya, kita akan cek. Bentar. Oh, ini ada 2 baut lagi ya. Kita tes dulu yang cabut 2 baut lagi. Jadi untuk baut yang di sebelah sini, ini yang bagian engsel jangan dicabut dulu ya teman-teman ya. Itu nanti untuk mencabutnya ada tekniknya ya. Karena kalau tidak sesuai dengan SOP di suatu laptop, atau karena tidak semua laptop itu punya tahanan yang kuat ya di engsel ya. Karena engselnya ini rentan patah ya. Ada beberapa seri yang rentan patah ya. Ini saya akan cek dulu, saya akan balik. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati ya ngebaliknya ya. Kemudian saya akan melepas keyboardnya dulu ya teman-teman ya. Keyboard akan saya lepas. Pakai sungkitan aja ya teman-teman yang lepas keyboard ya. Gak usah ragu ya. Lepas aja seperti ini. Yang di sini kita akan cek ya, apakah ada baut di sini. Ternyata di sini tidak ada baut yang menempel ya, karena terbiasa di beberapa, oh ada satu ya.
ada satu baut yang wajib dilepas di sini. Oke, kita lepas bautnya. Oke. Kemudian habis ya bautnya ya. Habis, kita cabut aja dulu ini keyboardnya. Baru kita pajang aman. Setelah itu di sini kita cabut untuk bagian belakangnya ya teman-teman. Kita cabut. Ini kita cabut ya setelah kita bolak-balik ya. Ini kita cabut. Oke teman-teman, sebelum kita melepas casingnya, kita wajib memastikan semua baut yang terpasang di bagian bawah ini sudah terlepas ya. Di bagian atas juga sudah terlepas, di bagian bawah juga. Saya cek dulu sekali lagi. Sepertinya semua baut sudah habis ya teman-teman ya. Oke, kita coba melepas ya. Kita pakai sungkitan aja ya teman-teman. Lepasnya dari atas ya. Lepas dulu. Ini pelan-pelan ya. Untuk membukanya ini pelan-pelan ya. Pelan-pelan sekali ya. Karena seri ini rentan patah ya. Rentan patah di bagian engsel sini ya. Jadi kita wajib pelan-pelan sekali ya. Lemah lembut. Karena sekali dia bunyi crack, selesai ya urusan ya. Kita wajib merepairnya lagi ya. Dan ongkos repair itu lumayan ya teman-teman ya. Kalau saya yang ngasih ongkos repair, saya akan sempit ini ya teman-teman ya. Sudah mulai terlepas ya teman-teman ya. Ini setelah terlepas seperti ini ya, kita akan mencabut fleksibel yang ada di sini ya. Kita tinggal klipkan ke atas saja. Kita klipkan ke atas. Kemudian untuk switch powernya juga kita klipkan ke atas. Kemudian kita akan mencabutnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cabut ya teman-teman. Oke. Di sini sudah tercabut ya. Oke ya. Kita lepas, kita taruh di tempat yang aman. Oke teman-teman ya, di sini kita akan langsung aja mencabut apa ya? Ini sebenarnya disampling juga ya. Maksudnya tutorial untuk membongkar laptop seri ini juga ya. Ini mesinnya sama persis sama HP G4 Pavilion ya. Karena ini adalah aslinya mesin G4 ya. Saya pakaikan di HP Pavilion G7. Jadi jika kalian bermasalah dengan laptop kalian yang serinya sama dengan ini Pavilion G7, maka kalian tidak usah pusing-pusing ya untuk mencari mesin yang sama ya, karena HP G4 pun sama mesinnya. Karena kalau kita menggunakan HP G7, mencari mesin G7 itu sangat susah ya teman-teman ya. Oke. Ini kita akan langsung aja, ini cabut fleksibel ya. Ini fleksibel yang menuju ke mesin dan mengaitkannya ke monitor ya, atau ke layar LCD ya. Oke, di sini kita lepas. Kemudian di sini ada soketan, kita lepas juga. Mencabutnya. Kemudian di sini untuk speaker kita cabut juga ya teman-teman ya. Cabut. Kemudian di sini ada fleksibel, kita cabut aja sementara. Kemudian di sini ada switch power ya. Switch power ini kita cabut aja teman-teman. Cabut. Oke. Setelah itu kita akan angkat mesin ya. Di sini ada satu lagi, kita cabut. Ya oke. Setelah mencabut semua ini,
Fleksibel ini, maka kita akan perhatikan lubang-lubang ini ya teman-teman. Lubang-lubang ini biasanya ada baut ya yang tersangkut ya, seperti ini ya. Ini ada satu baut tersangkut di sini ya. Sini ada satu baut yang tersangkut. Oke. Itu baut lah itu. Kemudian di sini apakah kita sudah bisa mencabutnya? Oke, kita tes. Ternyata kita sudah bisa mencabutnya. Jadi mesinnya seperti ini ya. Ini mesin HP G4 ya. Oke teman-teman ya. Di sini saya akan melanjutkan untuk membongkar prosesor yang ada di sini ya. Ini prosesornya dan ini namanya heatsink fan ya. Heatsink fan ini adalah pendingin ya. Sedangkan ini adalah kipas prosesor. Maka kita akan mencabut prosesornya ini, kemudian kita menggantinya dengan prosesor Core i7 dengan generasi yang sama ya. Oke, kita langsung aja eksekusi. Kita akan cabut. Untuk mencabutnya ya teman-teman ya, di sini ada ketentuan ya, dalam artian kita tidak boleh langsung mencabut di semua sisi ya. Kita akan pelan-pelan ya, karena ini rentan ya. Kita pelan di sini, kemudian kita di sebelah sini, kita mainnya silang ya teman-teman ya, silang ya. Bagi yang sudah pro sih sebenarnya tidak apa-apa ya, cuman ini bagi yang baru belajar disarankan untuk menyilang aja ya, karena dia nanti dia tidak jomplang ya. Oke, kita lepas di sini. Oke teman-teman ya, ini kita pinggirkan saja. Kemudian ini kita cabut ya. Ini namanya prosesor ya. Prosesor itu seperti ini bentuknya. Ini prosesor Core i3 generasi 2 ya. Seperti yang saya bilang tadi, ada beberapa memang, apalagi yang seri-seri sekarang, laptop itu dia untuk prosesor sudah satu paket ya sama mesin ya, sama mainboardnya ya. Alhamdulillah. Jadi dia sudah satu paket ya sama mesinnya ya. Apakah itu tidak bisa dicabut? Sebenarnya itu juga bisa dicabut ya, bisa dicabut pasang juga. Cuman memang ada orang ahli-ahlinya tertentu yang bisa mencabutnya ya. Biasanya dia ahli teknisi mesin ya, teknisi mesin Mobo. Itu biasanya dia mempunyai alat-alat juga ya, alat-alatnya lengkap, seperti mesin BGA atau mesin apalah itu ya. Saya kurang begitu paham ya. Jika kesalah ya, jika ada kesalahan tolong dikoreksi aja teman-teman ya. Ini saya akan membukanya ya. Membuka ini dengan obeng minus ya, atau dengan sesuatu yang pipih ya teman-teman ya. Kita buka ke sini ya. Ini kunciannya ya. Nah, dia bunyi klek gitu ya teman-teman. Kemudian kita akan cabut prosesornya ini. Klek. Prosesornya sudah tercabut ya. Kemudian kita akan ganti prosesornya ya teman-teman ya, dengan prosesor Core i7 generasi 2 juga ya. Oke, ini kita selamatkan dulu ya, kita pindah. Untuk saat ini kita singkirkan dulu untuk seri yang ini. Lalu kita akan mencabut prosesor Core i7 generasi 2 dari laptop ini ya teman-teman ya. Laptop ini ya. Ini laptop Fujitsu ya. Fujitsu seri apa ini? LH531 ya. 531. Fujitsu ini bagus ya teman-teman ya. Ini Jepang punya ya. Saya lebih senang dengan produk Fujitsu ya ketimbang seri-seri yang lain ya. Ini termasuk seri yang saya bilang mantap lah ya. Kalau di saya sih, di saya sendiri. Cuman kebanyakan kan orang user ya, terutama itu dia lebih senang dengan merek-merek yang sudah familiar ya, seperti Asus, Acer, atau mungkin merek Toshiba ya kan. Tapi kalau saya pribadi sebagai pemain lama ya, saya lebih senang Fujitsu ya. Nggak tahu kenapa ya, saya lebih senang merek Jepang ya. Oke teman-teman, kita akan langsung aja eksekusi ini. Seperti pertama tadi ya, kita akan membuka baterai dulu ya di awal ya. Baterainya kita akan buka dulu. Oke, ini baterai sudah terbuka ya. Kemudian kita akan buka di seri ini ya. Untuk seri ini sendiri kita tidak perlu membongkar habis ya teman-teman ya. Karena untuk seri ini saya sudah biasa juga ya membongkar seri ini ya. Ini mudah ya untuk mengganti prosesornya ya. Kita tinggal bongkar yang sebelah sini aja.
Kemudian di sini tempat prosesornya sudah bisa terlihat ya. Jadi kita tidak perlu mengangkat satu bodi ya. Kita tinggal cabut kipas prosesornya ya. Kita akan cabut dulu kipas prosesornya. Oke. Ini saya cabut dulu ya. Saya singkirkan aja ya, tidak bisa dicabut ya. Karena kan kita cuma hanya untuk mengambil ini ya. Kemudian ini jadi Fujitsu ini kisahnya di downgrade dari i7 ke i3, sedangkan yang HPG 4 tadi akan di upgrade dari i3 ke i7 ya. Jadi sebenarnya ini bertukar prosesor aja ya teman-teman ya. Oke, kita akan langsung membuka ini ya. Ini bukanya setengah-setengah aja teman-teman ya, nggak usah langsung habis ya. Oke, kita akan buka. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini terlihat ya sudah ya prosesornya ya. Sebenarnya kalau kita center di sini juga ada serinya ya teman-teman ya. Di sebelah sini ada serinya Core i3 sekian sekian sekian. Biasanya itu kayak SI berapa gitu. Nah kodenya itu kita akan mengeceknya di browser ya untuk melihat generasi berapa dia atau prosesornya Core i berapa. Di sini ada serinya teman-teman. Seri itu sebenarnya kayak semacam teka-teki ya yang akan kita bongkar ya lewat browser ya. Oke, di sini langsung aja saya akan melepasnya seperti biasa ya, seperti tadi ya. Saya akan menggunakan OpenPT ini ya untuk membukanya. Ini kebesaran obeng ya. Obeng ini kayaknya. Oke, siap. Kita akan cabut ini ya teman-teman ya. Kita akan cabut. Kemudian kita pindahkan di sini dulu sementara. Lalu ini yang Core i3-nya akan kita masukkan kembali ya. Di sini ada soket ya seperti ini ya teman-teman ya. Ada soketnya seperti ini. Ini yang Core i3 ya. Ini di kanan saya Core i7 ya. Ini sama ya, bentuk dalamnya sama ya. Kita bisa lihat ya. Ini Core i7 ya. Core i3. Sama bentuk dalamnya. Kebetulan ini juga ada apa ya, sedikit tanda ya buat memasukkannya. Jadi di sini ada sedikit yang tidak berlubang dan itu tempatnya ini ya, tempat diselipkan ini ya teman-teman ya. Oke, kita akan langsung aja masukkan seperti ini. Nah, sampai dia klep masuk semua ya. Kemudian kita akan kunci lagi. Kita kunci. Oke, sip. Kemudian di sini kayaknya untuk ada tisu kah? Kayaknya untuk prosesornya juga lumayan kering ya teman-teman ya. Saya akan bersihkan dulu sebentar ya. Tidak ada tisu ya teman-teman ya. Belum beli tisu ya, habis. Jadi saya pakai kain aja ya, bersihkan prosesornya. Pasta ya. Ini namanya pasta ya, buat mendinginkan ya. Pasta ini fungsinya buat mendinginkan. Kemudian kita taburi pasta lagi ya, pasta baru ya teman-teman ya. Ada mungkin di luar sana orang yang mungkin kehabisan pasta terus dia menggunakan odol ya. Cuman kalau menurut saya pribadi, odol itu dipakai buat pasta itu jangan ya teman-teman ya. Saya tidak mereferensikan itu ya. Pokoknya jangan ya. Alasannya apa ya, mungkin karena nanti kalau keluarga kalian mau sikat gigi ya agak susah ya teman-teman. Masa odol dipakai buat pasta ya, habis dong nanti ya kan. Kasihan ya kan. Tapi secara garis besar saya tidak merekomendasikan ya kalau pasta itu dipakai untuk odol itu dipakai untuk pasta prosesor. Oke, di sini juga untuk ininya saya akan kasih pasta juga ya teman-teman ya. Oke. Oke, siap. Jangan banyak-banyak ya teman-teman ya. Kalau kebanyakan ya jelek juga ya. Oke, kita akan kembali memasangnya ya. Kita akan kembali memasangnya seperti ini.
tinggal kencangkan ya, kita kencangkan, jangan dikencangkan semua dulu ya, kita harus rata ya mengencangkannya ya, kencangkannya rata aja, ikuti SOP aja. Sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman takut aja hal-hal lain akan terjadi ya, hal-hal yang tidak diinginkan maksudnya ya. Ini oke, buat kita kencang ya, tapi kencangnya pakai hati ya teman-teman ya, jangan pakai tenaga ya, pengertian kencanginnya itu ada perasaan ya, pakai perasaan. Oke, siap. Di sini kita akan pasang lagi nih kipas prosesornya. Ini agak kotor ya, kita akan bersihkan dulu. Yuk. Oke, kita akan pasang di sini. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oke, kita akan kembali memasang kipas prosesornya. Oke, sip. Oke, ini pelannya kita selipkan aja di sini kabel-kabelnya. Kemudian kita pasang di sini ya. Ini dulu ya kalian. Seperti ini ya teman-teman ya. Nanti kita langsung tes kondisi hidupnya. Semoga aja tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Oke, kemudian kita pasang juga di sini. Oke. Seperti biasa ya teman-teman ya, kita ngopi dulu. Setelah itu kita akan langsung mengeceknya apakah ini bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu la haula wala quwata illa billah. Kita menyalakan. Siap. Langsung kita colok. Kita cek. Hidup ya teman-teman ya. Dan di sini kita akan melihat untuk prosesornya ya. Tadi kan Core i7 ya. Ya downgrade ya teman-teman ya. Jadi dari Core i7 ke Core i3 generasi 2 kita tukar tadi ya posisinya. Kita akan cek di sini langsung. Kita tunggu aja ya. Sebentar. Oke teman-teman ya, di sini sudah tampil ya. Kita akan cek ya, cek speknya tadi ya. Tadi dari Core i7, berarti seharusnya sekarang Core i3 ya. Kita akan cek di Windows R. Kemudian di pihaknya kita enterkan. Oke teman-teman ya, di sini sudah terdowngrade ya. Ini ya bisa dilihat ya. Ini bisa di zoom. Di sini sudah terdowngrade dari i7 tadi ya. Sekarang ke i3 generasi 2 ya, yang seri Fujitsu ini ya. Sudah terdowngrade teman-teman ya. Ini sudah terdowngrade karena tadi prosesor yang Core i7 dipindah ya, dipindah ke yang seri HP Pavilion G7 ya atau G4 ya. Oke teman-teman ya, yang ini sudah sukses untuk downgrade. Kemudian kita akan kembali ke yang HP Pavilionnya ya. Kita akan upgrade yang ini teman-teman ya. Oke, ini kita singkirkan dulu.
singkirkan. Oke. Kita kembali ya teman ya ke HP Pavilion G7 ya, dengan mesin HP Pavilion G4. Oke, prosesornya kita upgrade ya seperti tadi ya teman-teman. Kita cek untuk ini ya, sadakan ya teman-teman ya. Kita cek untuk ininya ya, ada tanda di sini ya, tanda yang tidak bolong ya. Berarti dia di bagian sebelah sini ya, lubang. Seperti itu yang ngeceknya ya. Oke, kemudian kita pasang sampai dia klop ya. Jangan dipaksa ya teman-teman ya, karena ini sangat sensitif ya. Kalau dia dipaksa maka jarumnya itu akan bengkok, kalian akan setengah mati ya untuk membalikannya. Kalaupun dipaksa lagi maka dia bakal rusak ya, bakal lebih parah ya daripada yang sebelumnya ya. Oke, di sini akan saya bersihkan juga untuk pastanya ya. Kemudian di sini seperti awal tadi ya, kita kencangkan untuk soket prosesornya. Oke. Kemudian di sini akan langsung kita pasang ya untuk kipas prosesornya ya teman-teman ya. Kipas prosesornya akan kita pasang seperti ini. Oh, sebentar. Hampir terlupa ya teman-teman ya. Ini jangan sampai lupa ya untuk pasta prosesor ya. Karena ini buat mendinginkan juga ya, mendinginkan prosesor ya. Oke. Tidak usah banyak-banyak. Kita langsung pasang. Oke, siap. Kita pasangnya pakai obeng tangan aja ya, karena ini rawan kalau terlalu laju ya, nanti dia terlalu kencang bahaya ya teman-teman. Oke, kita terus pasang ini, kita kencangkan ya teman-teman ya. Kencangkan seperti yang saya bilang sebelumnya, kita mengencangkannya pun pakai perasaan ya, jangan pakai tenaga ya, maksud saya ya. Pakai tenaga juga tapi pakai perasaan juga, jangan asal kencangin sekuat tenaga pecah ya untuk mornya ya. Oke, kita langsung akan memasangnya aja ya teman-teman ya. Untuk posisi pasang seperti ini ya tadi ya, seperti ini untuk posisi pasang. Langsung untuk VGA nya kita temukan di VGA. Kemudian ini ya teman-teman ya, ini jack powernya langsung kita pasang. Kemudian untuk USB portnya, fleksibel USB port bisa pasang juga. Kemudian di sini ada ini ya teman-teman ya, fleksibel, sebenarnya cuma lampu ya, cuman kita pasang aja di sini kan, lampunya kan tadi terpasang ya. Ini sebenarnya cuma lampu ya. Kemudian ini speaker ya, untuk soket speaker kita pasang, jangan ketinggalan. Nanti kalau ketinggalan kita harus bongkar lagi ya, karena suaranya nggak ada nanti kalau kita nyalakan musik ya. Terus ini juga kita pasang, ini untuk hard disk tadi ya. Oh lain ya teman-teman ya, ini DVD ya, larinya ke DVD sini ya. Kemudian ini soket fleksibelnya kita wajib juga pasang ya. Pasang ini pakai perasaan ya pasang ya, karena ini harus blok kelpan ya, tak gitu ya, ada blok kelpannya ya teman-teman ya. Oke, setelah itu di sini ada satu tempat baut ya teman-teman ya, dan di sini saya akan carikan baut dulu. Ini bautnya ya, nah di sini baut ya teman-teman. Jadi di sini ya banyak teman-teman ya, kita perhatikan di sini banyak lubang ya, 1 2 3 4 5. Kenapa cuma satu lubang ini aja yang saya kasih baut ya? Karena lubang yang lain itu masuk bautnya dari casing ya, masuk bautnya dari casing. Dan kenapa saya tahu di sini tempatnya? Karena di sini ada ininya teman-teman ya, segitiga ini ya. Ini sebagai tanda kalau di sini ada tempat baut ya. Di papan mainboard ini ada segitiga ini ya. Ini buat kita mengetahui kalau di sini ada tempat baut, ada tempat buat masukin baut ya. Oke,
Di sini sudah ya semua ya. Kita cek satu-satu lagi, kita cek ulang. Sepertinya sudah ya. Oke. Kemudian di sini kita akan langsung memasang casing atasnya aja ya teman-teman ya. Untuk memasang casing atasnya ya. Di sini kita akan pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Set sabunnya mana ya? Oke teman-teman ya, ini kita pasang ya. Ini wajib dipasang ya. Ini apa? Ini flexible switch power ya. Flexible switch power ya. Ini wajib dipasang. Ini agak susah ya karena menghadap kamera ya. Kameranya. Pasang pelan-pelan. Oke, sudah masuk, kita plug ya. Kalau sudah masuk kita plug ya. Tuh di sini juga kita pasang pelan-pelan. Kita plug lagi ya, teman-teman ya. Di zoom ya kalau gitu ya. Mendekati gini-gini di zoom. Ini. Kemudian kita pasang ya, ini harus pas ya masangnya ya, harus diraba-raba ya. Oke, kemudian kita harus ingat ya, tadi itu ada satu baut di sebelah sini ya, maka kita akan pasang lagi satu baut yang di sebelah situ ya. Oke, kita akan pasang satu baut di sebelah sini. Oke, sebelum ini kita akan mencoba dulu ya, untuk mencoba menghidupkan laptop ini ya. Bagaimana caranya? Kita akan langsung ke switch power aja. Pinjam. Kita akan langsung mengetesnya aja ya teman-teman ya. Apakah dia hidup dengan sempurna? Bismillahirrahmanirrahim. Kita tes ya. Oke, sementara ini hidup ya, sementara hidup dulu ya teman-teman ya. Belum untuk speknya kita belakangan ngeteknya. Oke, kita cabut aja. Ini kalau mencabut ini nggak apa-apa ya teman-teman ya. Sebenarnya nggak apa-apa langsung mencabut pasang cabut pasang ini tanpa kita matikan secara shutdown, asal posisi hard disk atau posisi SSD kita sudah kita cabut ya. Karena kalau ada SSD atau hard disk kita di dalam sini terus kita cabut pasang, dia bisa mengakibatkan kerusakan pada hard disk atau pada SSD ya. Oke, kita cabut. Kemudian kita akan pasang ya. Jadi posisi pasangnya seperti tadi aja teman-teman ya. Di sini untuk yang awal di sini ya, saya masangnya seperti ini dulu ya teman-teman ya. Saya pasangnya akan posisi seperti ini karena dia rentan patah nanti ya. Kalau saya pasang langsung saya plug dulu ya, saya lipat langsung, ini bisa bahaya ya, bisa patah untuk ensel ya. Makanya rawan sekali ya. Makanya kenapa teknisi itu terkadang dia ngasih harga ya agak mahal karena resiko juga ya teman-teman ya. Jadi tolong dihargai teknisi itu, jangan gara-gara mungkin dia bisa menyelesaikan laptop kalian dengan, mungkin kalian pikir wah sebentar aja bisa hidup kok, masa mahal betul, misalkan dia bisa menghidupkan laptop dalam waktu jalan aja juga biasa ya. Saya buat konten ini juga susah sebenarnya ya. Kita kembali ya tadi ya. Jadi kalau misalkan kita ingin menghargai suatu teknisi, menghargai teknisi, kita juga harus menghargai kerjanya ya, bukan waktunya ya teman-teman ya. Mungkin kita lihat wah sebentar aja, masa ngerjain cuma 1 jam hidup laptop atau setengah jam hidup, masa minta bayarannya sampai 200.000 atau mungkin 250.000. Jangan lihat dari waktunya ya teman-teman ya, lihat dari ilmunya ya. Karena dia belajar itu pun tidak sebentar ya, dalam artian dia menghabiskan banyak waktu, banyak uang untuk belajar menjadi seorang teknisi
teknisi ya teman-teman. Jadi tolong dihargai, jangan dihargai waktunya ya, tapi ilmunya ya teman-teman ya, ilmu yang dihargai ya. Jadi oke, kita lanjut aja ya daripada kita kepanjang lebar ya ngomong masalah itu ya. Oke, kita kencangin aja dulu untuk posisinya. Terutama di bagian sini ya, sebelah sini ini sebenarnya rawan ya. Jadi ada teknik-teknik tertentu ya, apalagi kayak seri-seri laptop yang mudah patah di bagian engsel itu ya, itu kita wajib berhati-hati. Kalau ini sebenarnya agak tahan sih, cuman saya tetap menjaga ya, menjaga agar dia tidak patah ya, karena yang namanya resiko, namanya apes itu bisa terjadi kapan aja ya teman-teman ya. Terkadang membongkar laptop juga ya, bukan teknis ya, membongkar laptop hidup cuman ganti keyboard, ternyata laptopnya memang mau mati, ternyata apesnya waktu dibongkar sama teknisi jadi mati, akhirnya teknisinya ngerjain lagi ya. Ya kalau dia teknisi mogo ya, kalau dia cuma teknisi biasa aja, maka dia harus pergi ke teknisi mogo untuk membantu menghidupkannya, dan itu bukannya untung, kadang malah nombok ya teman-teman ya. Makanya tolong dihargai lah ilmu dari seorang teknisi ya, teknisi laptop ataupun teknisi apapun ya, dia mau dia motor, mau dia mobil ya. Itu kemudian kita pasang semua ya teman-teman ya, di sini kita pasang semua untuk bautnya. Oke, kemudian di sini untuk menggeser-gesernya ya, untuk gesernya seperti ini kita pelan-pelan ya, karena ini bisa beset ya, di daerah sini bisa beset ya teman-teman ya, hati-hati ya, karena sayang kan nanti punya user, kasihan ya kalau beset ya. Ini kita akan pasang di sini. Untuk ini namanya apa? Ini namanya adalah wifi card ya, wifi card buat menyalurkan wifi ya. Oke, kemudian di sini kita pasang baut. Oke, pelan-pelan aja. Oke, ini kita pasang lagi. Jadi buat kalian juga ya yang belum ahli, hati-hati ya. Sebenarnya yang dibutuhkan itu bukan hanya keahlian ya, tapi juga ketelitian ya teman-teman ya. Dan kalau nggak teliti bahaya ya. Dan ini kebetulan di sini DVD-nya sudah dicabut ya, DVD-nya sudah dicabut diganti dengan hard disk karena sistemnya ini sudah memakai SSD ya. Kebetulan SSD-nya ini juga SSD yang dia punya kapasitas kecil ya, cuma 128, dan ini cuma dijadikan sebagai sistem ya, sistem dari komputer laptop ini sendiri. Kemudian untuk penyimpanan datanya dialihkan ke hard disk ya, jadi sebenarnya ini double hard disk jatuhnya ya, karena DVD sekarang kan sudah tidak terpakai lagi ya teman-teman ya. Jadi sekarang DVD sudah diganti dengan hard disk ya untuk menyimpan data, karena hard disk, karena DVD sekarang juga buat apa ya, kita kan nggak nonton pakai DVD lagi ya sekarang ya. Jadi ini diganti dengan hard disk ya, supaya kapasitasnya lebih besar ya. Oke, kita pasang dulu yang ini. Oke, kita jatuh aja. Kemudian ini kita pasang juga, ini namanya SSD ya teman-teman, SSD buat, jadi aslinya di sini hard disk, di sini DVD ya, tapi karena sudah diganti di sini jadi SSD, di sini jadi hard disk, jadi DVD-nya udah dibuang ya teman-teman. Oke, di sini kita akan SSD itu supaya laptop itu lebih kencang ya, lebih cepat ya untuk proses pembaca ya, membaca aplikasi ya. Oke, ini sepertinya tinggal kita pasang aja beberapa baut yang ada di sini. Langsung kita pasang. Mana tadi ya obeng bautnya? Oke, kita akan pasang satu persatu bautnya.
pasang. Oke. Oke teman-teman ya, di sini sudah kita pasang ya. Tinggal kita pasang bagian depannya ya. Bagian depannya ini tadi adalah keyboard ya. Keyboard belum kita pasang ya teman-teman ya. Kita akan memasang keyboardnya ya. Untuk memasang keyboardnya sendiri kita akan memasukkan fleksibel keyboard ya di sini. Ini kita harus pas-paskan ya. Di sini ada garis putih ini ya. Kita harus ratakan di sini. Kemudian kita akan memasukkan di sini ada apa ya sih slip-slipannya ya, slotnya ya. Kita akan masukkan slot seperti ini. Kemudian kita tekan aja ya teman-teman pelan-pelan. 1, 2, 3. Oke siap. Ini sudah ready ya, insya Allah ya. Kita pasang baterai dulu buat pengetesan apakah sudah sempurna ini hasilnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung coba aja teman-teman. Coba bismillahirrahmanirrahim. Oh, baterainya habis guys. Soalnya ini baterainya consider ya teman-teman ya. Kita coba dengan colok. Bismillah. Oke, hidup ya. Oke teman-teman ya, di sini kita lihat ya posisinya sudah hidup ya. Terus kita akan cek untuk prosesornya tadi, untuk spek prosesornya tadi ya. Kita akan cek apakah dia upgrade-nya ini seharusnya terdetek ya untuk Core i7 ini. Seharusnya ya. Kalau tidak terdetek aneh ya, hidup tapi tidak terdetek untuk prosesornya kan aneh ya. Oke teman-teman, dia langsung berubah ya dari Core i3 menjadi Core i7 ya. Sini sudah jelas ya Core i7 ya teman-teman ya. Dia udah berubah ya untuk prosesornya ya. Berarti secara otomatis sempurna ya teman-teman ya. Ini cara pergantian prosesor dari seri generasi 2 ya. Prosesor Core i3 ke Core i7 ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya saya cuma menukar aja ya, menukar prosesor ya, karena ini dibutuhkan untuk Core i7 ini. Karena untuk spek-spek tertentu ya teman-teman ya. Jadi dia butuhnya mungkin generasi yang Core i7 ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini sudah cukup ya teman-teman ya untuk pembongkaran. Sebenarnya tutorial untuk pembongkaran laptop seri ini untuk mengganti prosesor ya dari prosesor i3 dan ke Core i7 ya teman-teman ya, generasi 2 ya. Semoga video ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya buat kalian yang mungkin baru belajar ya. Mungkin saya ingatkan aja hati-hati, jika ragu-ragu hubungi aja teknisi terdekat ya teman-teman, teknisi komputer terdekat, karena mereka lebih ahli ya. Karena kesalahan sedikit saja pada laptop ini, kalau kalian tidak terbiasa, maka laptop ini bisa berakibat mati dan kalian akan rugi ya. Ruginya karena kalaupun misalkan mesin itu bisa diperbaiki lagi, maka kalian akan keluar uang yang lebih banyak lagi teman-teman ya, daripada mengganti prosesor tadi ya. Oke teman-teman ya, saya kira mungkin sampai di sini dulu video saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian. Semoga kalian bahagia. Jangan lupa makan makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna. Sampai di ujung video ini saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.